Amin, amin, amin. Happy Sunday, JC. Apa kabar? Saya percaya kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat, luar biasa, tetap semangat walaupun masih school from home. Bilang di komen di live chatnya, saya tetap semangat. Kasih tanda lit yang api itu, api. Lit. Mantap. Oke. So hari ini saya akan sharing satu tema yang berjudul bertahan di masa pemurnian. How to survive in such a time like this. Bagaimana caranya kita bertahan di masa-masa seperti ini? Kita tahu hari-hari ini COVID-19 merubah semuanya. Bahkan Jakarta Senin besok mereka PSBB full lagi. Which means berarti keadaan balik lagi ke 3 bulan, beberapa bulan yang lalu, yang semuanya dimana toko-toko tutup lagi, semuanya benar-benar dibatasi, kerja gak boleh lagi di kantor lagi, mereka harus kembali lagi bekerja dari rumah secara full. Nah, kita bersyukur kita masih ada di kota Batam, di mana Tuhan masih menyertai kita walaupun kita gak PSBB secara full, tapi harus diingat, jangan kebanyakan nongkrong di luar. Lihat setiap hari berapa banyak yang positif. Nah, teman-teman, COVID-19 adalah hal yang paling populer hari-hari ini dibicarakan semua orang. Karena begitu banyak yang dirubah sama COVID-19. Nah, ketika kita ngomong tentang akhir zaman, kan kita udah dengar banyak nih. Emang Tuhan udah mau datang ya? Kira-kira Tuhan kapan sih datang? Nah, apa hubungannya antara COVID-19 dengan kedatangan Tuhan? Atau akhir zaman? Kira-kira apakah kita hidup di hari-hari terakhir sebelum menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Nah, apa yang terjadi hari-hari ini emang ini tanda? Bener gak sih ini tanda? Pertama-tama kita harus lihat arti dari tanda itu apa sih? Nah, di dalam Alkitab, tanda adalah peristiwa atau simbol atau benda atau tempat atau seseorang yang keberadaannya menunjukkan sesuatu yang penting dalam rencana Tuhan untuk masa depan. Saya ulangin sekali lagi. Tanda dalam Alkitab adalah peristiwa atau simbol atau benda atau tempat atau seseorang yang keberadaannya menunjukkan sesuatu yang penting dalam rencana Tuhan untuk masa depan. So, kalau kita berbicara tentang tanda, apakah tanda-tanda akhir zaman? Lukas 21 ayat yang ke-25 sampai 27 bilang seperti ini. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Udah terjadi belum tanda-tanda itu? Sudah. Orang-orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Berapa banyak orang yang mati karena ketakutan? Sangat banyak. Dia takut banget, dia parno banget kena COVID-19. Sampai dibilang kalau kamu kena COVID-19, kamu udah kayak kena kusta. Orang ngejauhin kamu dan segala macem. Rasanya kena hina banget rasanya. Itu yang sedang terjadi, teman-teman. Nah, Matius 16 ayat 1 sampai 4 dibilang ini. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya waktu itu Tuhan memperlihatkan tanda dari mereka. Tanda dari Tuhan kepada mereka. Tapi Yesus bilang gini, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Teman-teman, kenapa waktu itu Yesus marah banget sama orang Farisi dan Saduki? Karena orang Farisi dan Saduki waktu itu cuma minta nuntut sama Tuhan, mana buktikan kalau kau Tuhan. Tapi mereka gak melihat tanda-tanda zaman.
Tuhan bilang kalian tahu tanda musim. Jadi ada 2 tanda di dalam Alkitab, tanda musim dan tanda zaman. Mereka melihat tanda musim. Kenapa? Karena mereka suka bertani pada waktu itu. Mereka suka nanam pertanian, agriculture dan sebagainya. Karena sampai hari ini Israel paling terkenal seluruh dunia dengan teknologi agriculture-nya. Jadi kita harus mengerti, emang sudah dari masa zaman dulu mereka memperhatikan tanda musim. Kenapa? Karena mereka berbicara tentang uang. Ketika musim panas mereka tahu kapan harus memanen, kapan harus menuai. Ketika musim dingin mereka tahu mereka harus beristirahat dan sebagainya. Mereka cuma memperhatikan tanda musim karena yang dipikiran mereka cuma untuk menghasilkan uang dan uang. Tapi mereka gak melihat tanda-tanda zaman. Nah teman-teman, kita harus melihat tanda-tanda zaman. Jangan cuma yang dipikirin, oh nanti mau enaknya doang. Oh aku mau hidup kaya, aku mau hidup kaya raya. Cuman itu doang yang dipikirin, tapi kita gak melihat sekeliling kita apa yang terjadi. Tuhan bilang perhatikan tanda-tanda zaman. Bilang sama kiri kanannya kalau lagi berdua atau bertiga, perhatikan tanda-tanda zaman. Tulis di chat, perhatikan tanda-tanda zaman. Nah, murid-muridnya Tuhan Yesus pada waktu itu dalam Matius 24 ayat 3, mereka bertanya sama Tuhan. Nah kali ini Yesus sangat semangat menjawabnya. Kenapa? Karena mereka nanya. Yang pertama, ada 3 pertanyaan yang diajukan sama murid-murid. Yang pertama, kapan akan terjadi akhir zaman itu? Yang kedua, apakah tanda kedatanganmu? Dan yang ketiga, apakah tanda kesudahan dunia? Yesus gak langsung jawab, tapi Yesus jawab di ayat yang ke-36. Perhatikan, dari ayat 4 dia gak langsung jawab di ayat berikutnya, tapi dia pending sampai ayat 36. Dia baru jawab pertanyaan pertama. Dibilang ini, tetapi tentang hari itu dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. So, Yesus pada waktu itu dia juga gak tahu kapan kedatangan yang kedua kali. Karena dibilang cuman Bapa yang tahu. Kok Tuhan Yesus gak tahu? Kan dia Allah Tritunggal. Yes, tapi kita harus melihat pada waktu itu posisi Yesus sebagai anak yang tahu adalah Bapa di sorga. Sehingga dia pun bilang yang tahu hanya Bapa. So hari-hari ini kalau ada yang bilang kepada kamu bahwa Tuhan Yesus bakal datang di akhir tahun 2020, berarti dia bohong. Tuhan Yesus bakal datang besok, oh berarti dia bohong. Kenapa? Karena no one knows. Tidak ada yang pernah tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi yang harus kita lihat, perhatikan tanda-tanda zaman. Itu yang harus kita buat hari-hari ini. Itu yang harus kita pikirkan hari-hari ini. Bukan kapan, karena kita gak tahu, tapi perhatikan tanda-tandanya. Sehingga di Matius 24 ayat 37 dibilang ini, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Hari-hari ini yang difokuskan manusia-manusia adalah urusan perut, urusan P, sama-sama bilang P, perut. Makan, memakan dan sebagainya. Dan mereka memperhatikan bahwa hari-hari ini yang dibutuhkan adalah kawin mengawinkan. Bisnis wedding organizer dan event organizer begitu booming. Nah itu yang terjadi. Ketika dibilang di Matius 24 dibilang ini lanjutannya, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nuh diangkat dan tinggal 40 hari di atas air bah. Tapi orang-orang lain itu gak sadar bahwa air bah itu akan datang. Sama seperti kedatangan Tuhan Yesus. Tidak ada yang pernah tahu kapan dia akan datang di muka bumi ini. Karena itu harus berjaga-jaga senantiasa. Karena di ayat selanjutnya dibilang ini, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. So watch carefully. Ternyata untuk proses rapture atau diangkat, di Alkitab dicatat bahwa
Dari 2 orang, 1 ditinggal, 1 diangkat. Pastikan kamu yang diangkat, bukan kamu yang ditinggal. Amin. Nah, kita harus mengerti betul, hari-hari ini Tuhan mau melakukan 2 hal. Yang pertama adalah penampian, yang kedua pemurnian. Sama-sama katakan penampian, pemurnian. Tulis di komennya, penampian dan pemurnian. Apa itu penampian? Nah, hari-hari ini COVID-19 itu diizinkan Tuhan untuk kedua maksud tersebut. Kenapa? COVID telah merubah begitu banyak culture di dalam dunia ini. Yang tadinya kita kemana-mana gak usah pakai masker, sekarang pakai masker lagi. Yang tadinya kita bisa peluk-pelukan sama teman-teman kita, main futsal, main basket, keringat-keringat pun dipeluk gitu kan, gak masalah. Sekarang gak bisa. Kenapa? Karena tidak boleh sentuhan fisik, harus physical distancing, harus social distancing dan segala macam. Merubah terlalu banyak berbagai tatanan dunia. Termasuk kalian sekolah. Sekolah harus dari rumah. Belum boleh ke sekolah. Kenapa? Karena takut menjadi penyebaran virus. Apalagi gereja tutup. Belum pernah dalam sejarah dunia dalam beberapa tahun terakhir sampai mempengaruhi tempat-tempat ibadah. Harus beribadah dari rumah masing-masing secara online. Merubah kebiasaan persekutuan. Yang tadinya kita susah banget mau pulang dari gereja, ya kan? Mau pulang dari gereja ngobrol dari kursi. Yuk pulang. Ngobrol lagi di depan pintu YZ. Pulang. Turun lagi masih ngobrol lagi. Gak pulang-pulang, di depan mobil masih ngobrol juga. Akhirnya sampai lama banget. Kenapa? Karena perasaannya gak mau pulang dari tempat ibadah. Nah, persekutuan itu yang hilang hari-hari ini. Tapi Tuhan mengizinkan itu semua, sehingga membuat banyak orang Kristen jadinya kelihatan yang mana Kristen KTP, yang mana Kristen sejati. Nah, kita harus lihat, jangan sampai kamu jadi Kristen KTP. Karena Tuhan gak bilang ini, oke, nanti masuk ke sorga, yang ngantri saya mau lihat yang KTP-nya Kristen mana. Oke, masuk ke sorga semuanya yang KTP-nya Kristen. Wih, yang KTP-nya non Kristen saya mau lihat. Oh enggak, pergi. Kamu gak masuk surga. Kenapa? KTP-mu bukan Kristen. No. Tuhan cara kerjanya bukan seperti itu. Nah, kita harus mengerti dengan betul bahwa hari-hari ini Tuhan mencari Kristen yang sejati. Karena penampian berbicara tentang kita ditampi, dipisahkan. Jadi kita harus mengerti. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 12-15 dibilang ini, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan kelihatan. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Api itu untuk menguji. Kalau emas dibakar terus semakin murni dia. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, dia dapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Emang mau rasanya seperti di dalam api? Selamat sih selamat, tapi rasanya seperti di dalam api. Jangan mau di bagian yang itu. Kita harus mau pekerjaan kita tahan uji dan kita dapat upah. Jangan mau yang penting asal selamat lah kok, asal selamat di sorga, di pinggiran, di emperan juga gak apa-apa. No, bukan begitu cara berpikir kita. Kita harus berpikir apa yang kita lakukan di dunia, nanti di sorga kita tinggal di rumah yang bagus, bukan di emperan. Bukan seperti pengemis di sorga. No, kita harus menjadi orang-orang yang nanti memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, kita masuk ke dalam pemurnian. Karena saya gak akan bahas yang tertampi, karena saya percaya di anak-anak JC ini gak ada yang tertampi, gak ada yang dipisahkan. Tapi yang ada adalah orang-orang yang tahan uji dan akan dimurnikan. Nah, kita masuk ke dalam sanctification. Apa itu sanctification? Yaitu pemurnian. Belajar dari Raja Daud, King David. David tahu bahwa dari kecil dia sudah ditetapkan untuk menjadi raja atas Israel. Nah, tapi permasalahannya 13 tahun dia harus mengalami proses pemurnian sebelum dia menjadi seorang raja. Dari kecil, dari remaja, pada saat waktu itu seorang nabi datang ke rumahnya untuk mencari yang akan menjadi raja. Ayahnya tidak memperhatikan Daud sama sekali. Dibilang, apakah cuman ini anak-anakmu? Iya cuman ini. Oh enggak.
ada satu lagi. Kenapa? Dia lupa sama Daud. Karena kakak-kakaknya badannya tinggi, tegap dan besar, six pack mungkin 8 pack gitu kan, 10 pack, 20 pack. Nggak ada lah. Nah, tapi dia lupa sama Daud. Daud lagi ngapain? Lagi di belakang, lagi menggembalakan domba-domba, lagi menggembalakan gitu. Dia lupa. Di situ Daud ditolak. Belum lagi ketika Daud nggak dianggap di sana, tapi akhirnya dia bisa masuk ke istana. Kenapa? Karena pada waktu itu Saul mencari seorang pemain musik, pemain kecapi untuk mengusir roh jahat di dalam tubuhnya. Karena Saul pada waktu itu suka kesetanan. Gak ada kan yang suka kesetanan? Tapi waktu itu Saul suka kesetanan, sehingga dia butuh pemain kecapi. Ketika Daud memainkan kecapinya, roh jahat itu pergi. Tapi permasalahannya, ketika itu terjadi pun, Saul waktu itu mau membunuh Daud dengan tombaknya. Berapa kali kita baca Saul berusaha membunuh Daud, tapi diluputkan sama Tuhan. Di situ dia merasa tertolak. Ketika itu semua selesai terjadi, akhirnya dia bisa menikah sama anak Saul. Wah, dia berpikir dengan saya menikah dengan anak raja, saya pasti mendapatkan semuanya. Tapi ternyata tidak. Bahkan istrinya Daud pada waktu itu, anaknya Saul, sangat membenci Daud. Dia mengkritik Daud sebagai suaminya dan sebagainya. Dan yang paling parah ketika Daud ada di Ziklag. Kalau teman-teman pernah dengar ceritanya, Daud ketika di Ziklag dia kehilangan semuanya. He lost everything. Dia kehilangan keluarganya, dia kehilangan istrinya, bahkan rakyat-rakyatnya pun kehilangan semuanya. Harta benda, istri, keluarga, semua dirampas pada waktu itu. Sampai Daud ditulis di Alkitab, sampai Daud menangis. Tapi menangis sampai gak kuat lagi dia menangis, saking pahitnya dia. Kenapa? Karena kehilangan semuanya. Dan ditulis di Alkitab bahwa rakyat-rakyatnya pun ingin membunuh Daud pada waktu itu, karena dia kecewa sama Daud. Aku ikut kamu supaya aku sukses, tapi kenapa ketika aku ikut engkau Daud, aku malah habis, semuanya dirampas. Apa yang Daud lakukan ketika dia dalam keadaan down seperti itu? Satu hal yang luar biasa dari Daud, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu yang tidak dilakukan orang lain. Ketika dia dalam masa pahit-pahitnya, Daud malah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, teman-teman, saya ingin kasih dua analogi hari ini. Ada satu cerita dari seorang psikolog. Ini peneliti dan psikolog. Mereka mau meneliti dari orang-orang yang suka putus asa, yang tidak berdaya. Akhirnya mereka pergi ke India. Mereka lihat bagaimana sih cara orang-orang melatih gajah di India yang akhirnya dijual untuk sirkus-sirkus pada waktu itu. Nah, akhirnya mereka ke sana dan mereka lihat ternyata orang-orang India itu, mereka ambil anak-anak gajah dari masa kecil, mereka ikat kakinya setiap hari, mereka rantai, terus mereka taruh semen, batu semen yang ditaruh yang berat, mereka taruh di sana supaya gajah kecil itu cuman bisa pergi ya di sekitaran sekelilingnya aja, nggak bisa lebih jauh dari sana. Nah, setiap hari dilakukan hal yang sama. Sehingga anak gajah itu kan biasa anak-anak pengennya lari, bermain sama, anak gajah pun sama. Dia juga pengen lari, main sama teman-temannya, main bola, main bekel, main biliar gitu kan, main lompat karet. Nah, tapi anak gajah itu nggak bisa. Kenapa? Karena kakinya dirantai. Sampai 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan namanya. Akhirnya di pikirannya tertanam, teman-teman, pikirannya tertanam bahwa oh iya, udahlah saya gak berdaya. Memang hidup saya ditentukan cuman di sekeliling ini aja. Akhirnya dia menyerah. Di situ ditulis belajar dari ketidakberdayaan. Sang gajah akhirnya sampai dia dewasa, dia dijual ke sirkus. Makanya kalau nonton sirkus gajahnya jinak banget. Harusnya gajah itu kan hewan liar. Nah, gajah itu jinak banget kenapa? Kakinya cuman diikat tali biasa, tali rafia, dan dikasih tongkat satu ditancap di tanah. Gajah itu gak akan pergi kemana-mana. Kenapa? Karena dari kecil sudah terbentuk pola pikir tidak berdaya. Itu yang terjadi sama gajah. Nah, research yang kedua, gak sampai di gajah. Research yang kedua, apa yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan itu lagi? Akhirnya di yang kedua, mereka melakukan satu research. Mereka ambil tikus-tikus kali ini. Tikus-tikus di rumah. Tikus-tikus yang ada di rumah kalian. Diambil,
beberapa tikus dimasukin ke dalam tong yang berisi air. Nah, percobaan pertama mereka lempar tikus-tikus itu ke dalam tong yang berisi air. Selama 10 menit dibiarin, akhirnya tikus-tikus itu mati tenggelam. Percobaan kedua, diambil lagi beberapa tikus dimasukin ke dalam tong air itu. Akhirnya mereka lihat, oh, di menit ke-5 udah mulai panik. Coba berenang. Di menit ke-8 lebih panik lagi, mencoba manjat, gak bisa. Menit ke-9 setengah udah pada udah meronta-ronta, udah habis napas tikusnya. Tiba-tiba ilmuwan itu mengulurkan tangannya, mengambil tikus-tikus itu kembali, naik ke atas. Di menit 9 setengah dia ambil, dia naikin ke atas, dilap, dikeringin, dikasih makan, diistirahatin selama 1 jam. Selama 1 jam berarti kan udah pulih lagi tuh tikus-tikus. Dimasukin lagi ke dalam air untuk yang kedua kalinya. Ternyata amazingly tikus-tikus itu dapat bertahan hidup selama 19,5 menit. Selama 19,5 menit, menit ke 19,5 diambil lagi, diulurin lagi tangannya, dinaikin lagi, diistirahatin lagi selama 1 jam, lalu dicemplungin lagi setelah 1 jam. Yang ketiga kali, amazingly lagi, lifetime-nya nambah 10 menit lagi. Ingat, dari 10 menit sekarang sudah hampir 30 menit. Di menit ke-29,5 diambil lagi, diistirahatin lagi. Sampai yang kelima kali, di menit ke-59,5 dimasukin lagi, ilmuwan itu ambil lagi. Di situ ilmuwan itu mengambil satu kesimpulan, bahwa ternyata di tengah ketakutan, otak-otak tikus itu tidak berpikir bahwa mereka akan mati. Iya, tadinya mereka berpikir mereka akan mati, tapi ternyata mereka tidak panik lagi. Kenapa? Karena mereka tahu di menit 19,5, di menit 29,5, 39,5 dan 49,5, bahkan 59,5, ada tangan yang mengulurkan dan mereka akan hidup kembali. Mereka akan hidup kembali. That is the power of hope. Itulah kekuatan dari harapan. Nah teman-teman, kita belajar dari ketidakberdayaan sang gajah dan dari optimisme dari tikus-tikus itu. Kenapa? Kita harus mengerti bahwa harapan adalah hari-hari ini yang kita butuhkan. Kenapa harapan kita tidak boleh putus? Ibrani 11 ayat yang pertama mencatat seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belajar dari tikus-tikus itu, punya pengharapan. Iman adalah bukti dari hal-hal yang diharapkan. Iman membuka mata kita untuk melihat potensi. Ketika kita melayani Tuhan, Tuhan sudah mulai bekerja di dalam kehidupan kita yang tadinya kita gak sadar. Teman-teman, ketika kita lose hope, mungkin hari-hari ini kita gak sadar, tapi di situ tangan Tuhan selalu ada, mengulurkan tangannya di saat kita udah kehabisan napas. Dia mengulurkan tangannya selalu buat kita dan kita selamat lagi. Di saat kita kepepet, Tuhan mengulurkan tangannya dan kita selamat. Teman-teman, that's the way He works di dalam kehidupan kita. That is the power of hope. Kita harus percaya bahwa walaupun kepepet apapun, sehabis napas apapun, akan selalu ada tangan Tuhan yang mengulurkan tangannya untuk menolong kita, untuk membawa kita dari keterpurukan kita, untuk mengangkat kita dari tenggelamnya kita, untuk mengangkat kita terus menerus supaya kita bisa tetap selamat dan survive di dalam Tuhan. Isn't it amazing? Boleh shout haleluya, Tuhan gua luar biasa, Tuhan gua keren banget. Kenapa? Karena Dia selalu menolong kita. The power of hope. Nah teman-teman, tingkat iman terkecil adalah harapan. Tingkat iman yang paling rendah adalah harapan. So don't lose hope. Jangan pernah kehilangan harapan. Karena hari-hari ini yang dibutuhkan oleh umat manusia adalah harapan. Tangan itu yang akan mengangkat kita keluar. Tangan itu yang akan menyediakan keperluanmu. Tangan itu yang akan menghibur engkau. Dan setiap kali kamu minta tolong, tangan itu yang akan menolong engkau di dalam keterpurukanmu. Ada satu hamba Tuhan bilang gini, hope is the confident expectation of good things to come. Hope is the confident expectation of good things to come. Hari-hari ini, expect something good come upon your life. Expect something good.
expect sesuatu yang the best yang akan engkau terima hari-hari ini. Dalam kuliahmu, dalam sekolahmu, dalam studimu, dalam kehidupanmu, apapun yang engkau jalani hari-hari ini, expect something good. Karena saya teringat satu quote dibilang seperti ini, when you're expecting, God is participating. When you're expecting, God is participating. Ingat, ketika kita expect sesuatu yang bagus, Tuhan berpartisipasi dalam kehidupan kita. So don't lose hope. Hope is the confident expectation of good things to come. Saya akan mengakhiri dengan beberapa quote ini, dibilang seperti ini. Faith is being able to go into a negative situation with a positive expectation. Iman adalah yang memampukan engkau, walaupun kamu ada di dalam situasi yang negatif, tapi kamu punya ekspektasi atau harapan yang positif. Walaupun sedang dalam kondisi yang gak enak, yang negatif sekalipun, tapi kamu tetap punya hope yang positif, tetap punya harapan yang positif bahwa Tuhan, hari ini akan lebih baik. Hari ini akan lebih baik, esok akan lebih baik lagi, besok akan lebih baik lagi, bulan depan akan lebih baik lagi, tahun depan akan lebih baik lagi, tahun depan pandemi berakhir Tuhan, dalam nama Yesus, amin. So teman-teman, ingatlah, walaupun dalam situasi yang negatif, engkau datang dengan positive expectation. Dan yang terakhir, dengan memperkatakan iman, engkau membalik keadaanmu dan mendatangkan mujizat. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Memperkatakan iman, engkau membalik keadaanmu. Mungkin teman-teman bilang seperti ini, kamu gak akan punya masa depan. Kamu bilang, Tuhan, aku punya masa depan. Mungkin teman-teman bilang, kamu gak bisa lanjutin kuliahmu. Kau bilang sama Tuhan hari ini, Tuhan, aku pasti bisa melanjutkan kuliahku. Aku pasti punya masa depan yang gilang gemilang, yang luar biasa. Kenapa? Dengan memperkatakan iman, engkau membalikkan keadaanmu dan mendatangkan mujizat ke dalam kehidupanmu. So pastikan kamu perkatakan iman. Perkatakan iman, membalikkan keadaan, mendatangkan mujizat dalam kehidupanmu. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Ingatlah, Yesus yang telah menyelamatkanmu kemarin, Dia akan menyelamatkan kita lagi hari ini. Dia yang pernah menyediakan untuk kita, Dia pasti akan menyediakan lagi hari ini. Yang tadinya mungkin bertahun-tahun lalu kita terima mujizat dari Tuhan, hari ini engkau akan terima mujizat lagi. Kalau engkau percaya bersama dengan Tuhan, tiada yang mustahil. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Yesus yang menyelamatkanmu kemarin akan menyelamatkanmu lagi hari ini. Dia yang menyediakan apapun kemarin, Dia akan menyediakan lagi untukmu hari ini. So kita percaya, saya percaya hari ini ada sedikit api yang muncul di dalam hatimu. Ada harapan yang mulai muncul lagi. Perkatakan iman, membalikkan keadaan, mendatangkan mujizat. Disitulah harapan bekerja di dalam kehidupanmu. Dan kau akan melihat bagaimana hidupmu berubah. Dan mujizat akan hadir di dalam kehidupanmu, keluargamu, sekolahmu hari-hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Aku percaya bahwa firman-Mu ya dan amin, ini yang akan memberkati setiap kami, bahwa ketika kami memperkatakan iman kami Tuhan, kami percaya keadaan kami dirubah, kondisi kami yang negatif, kami datang dengan ekspektasi yang positif, semuanya akan berubah menjadi yang positif Tuhan. Kami memperkatakan iman kami karena kami mau membalikkan keadaan kami, dan kami mau mendatangkan mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah harapan itu tumbuh hari ini Tuhan, di dalam setiap hati anak-anak-Mu, di dalam setiap hidup anak-anak-Mu hari ini yang mengikuti ibadah online ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Roh Kudus yang bekerja mulai dari hari ini, menyediakan kebutuhan, menolong anak-anak-Mu di saat mereka sudah terpuruk, di saat mereka sudah habis napas, tapi selalu ada tangan Tuhan yang akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.